Kratom umumnya dijumpai dalam bentuk bubuk. Namun penting untuk memahami proses budidaya kratom, mulai dari bijinya hingga menjadi tanaman kratom matang siap panen. Mari kita pelajari lebih lanjut. Langkah pertama adalah memilih biji dari pohon kratom. Kedua, biarkan biji tersebut tumbuh menjadi bibit. Setelah bibit memiliki akar, maka bibit kratom siap ditanam dalam media tanaman. Petani juga wajib membersihkan gulma dan melindunginya dari serangan hama. Saya melihat beberapa kratom di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, karena waktu itu penasaran ada berapa jenis sih kratom waktu itu. Jadi ada jenis kratom yang merah, yang urat daunnya merah, ada jenis kratom yang hijau, yang urat daunnya hijau. Ada juga jenis kratom yang putih, tetapi itu jarang, gitu ya. Jadi intinya ada 3 jenis, tapi yang paling dominan itu yang merah sama yang hijau, gitu. Orang mengatakan, katanya tiap jenis itu mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Tapi menurut saya, yang saya baca-baca, baik hijau, putih maupun merah, itu ya sama-sama mengandung alkaloid yang namanya mitraginin. Permintaan daun kratom yang tinggi membuat proses panen menjadi lebih sederhana. Semua daun yang sudah matang dikumpulkan untuk digiling, tanpa memperdulikan warna atau bentuk uratnya. Satu-satunya kriteria panen adalah memastikan daun sudah matang. Mari kita telusuri proses panennya. Pohon kratom memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai kematangan yang memungkinkannya untuk dipanen. Daun kratom yang paling tua dipetik karena diyakini memiliki kandungan mitraginin yang tertinggi. Daun yang masih muda dibiarkan untuk terus tumbuh di pohon. Setelah dipanen, daun kratom dikeringkan. Daun tersebut dihancurkan, batang daun kratom dibuang, kemudian dikemas dan dikirim ke fasilitas pengolahan melalui jalur darat. Yang buat bedain tua sama muda gimana? Dari ini, karena kalau dia yang sekitar 4 ini masih muda dia, maka di bawah dari 4 lembar daun yang ke atas dekat pucuk itu yang kita ambil. Jadi kalau kita tidak rutin jadi petani itu rugi sendiri. Kalau sudah jadi petani betul-betul harus kita jaga hasil panen kita. Malahan kita kalau panen hari ini kita 1 ton, bulan depan kita harus tahap lagi, harus naik gitu. Nah, nanti dia bilang, kakak tahu panennya 50 hari atau 1 bulan, saya punya catatan. Tanggal sekian saya panen. Nanti tanggal sekian harus kejar, harus panen. Proses menanam, membudidayakan, dan memanen kratom relatif mudah dan sederhana. Tantangan sebenarnya muncul pasca panen, terutama dalam proses pengeringan yang lebih kompleks dan krusial demi memastikan keamanan dan kualitas kratom. Kami sebagai peneliti, terutama di Universitas Tanjung Pura yang sangat dekat sekali dengan tempat asalnya kratom di Kapuas Hulu, itu kami berfokus kepada ingin menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, terutama ketika daun kratom itu telah dipetik. Fokus kami sementara ini yaitu kegiatan pengeringan dan mesin peremahan. Nah, tidak hanya peremahan, tentu saja kami harus bagaimana setelah daun itu diremah, kami pisahkan lagi antara tulang dan daunnya. Sehingga lebih bersih, ya, lebih mudah untuk dilakukan proses penggilingan. Ya, kendalanya memang mengedukasi petani itu tidak gampang, begitu ya. Kalau petani kan mau yang simpel-simpel saja, begitu. Ya masih tetap mereka menjemurnya masih di bawah, seperti itu. Ada beberapa memang yang sudah membuat tempat penjemuran khusus gitu ya, tetapi kan itu nggak banyak. Dahulu, petani mengeringkan daun kratom di atas tanah. Namun hal ini menimbulkan risiko terkontaminasi oleh hewan.
Metode pengeringan luar ruangan diperbarui dengan mengangkat kratom menggunakan jaring pengering khusus. Akhirnya, metode pengeringan dalam ruangan yang menjadi umum digunakan. Fasilitas dalam ruangan biasanya dilengkapi dengan rak kayu atau aluminium serta jaring yang didesain untuk pengeringan yang optimal. Dah sampai sekarang nyebarlah diminum untuk obat. Maka karena ibu dengar barang itu diminum, wah kita ini harus hati-hati juga. Kalau diminum kita harus bikin penjemuran. Di barang ini harus steril. Harus jadi petani itu harus betul-betul jadi petani. Itu prinsip ibu. Maka kita jemur dalam juga inisiatif kita sendiri. Karena kita kalau udah hujan, jadi kita tidak kewalahan. Kalau kita memang ada jemur di dalam. Jadi kalau kita mau ngangkatnya, tidak semua aja kita kejar kan. Pertama kita menghindari ternak, unggas apa kan, macam-macam debu. Jadi orang bilang, wah Kak Ati, macam-macam kegiatan Kak Ati kerja. Tidak, aku bilang memang beginilah. Tidak ada orang ngasih dana, tidak ada orang ngasih dana, memang inisiatif sendiri. Kita berani berkebun, berani bikin usaha macam ini. Nanti kalau daun itu tidak dibeli orang gimana Kak Ati? Kita beli ayam, gue bilang, ternak ayam, gampang. Biasa aku ngomong, kalau enggak kita buka kafe ya di sini. Yang penting sekali dalam pengolahan kratom ini, sebagaimana standar pengolahan bahan-bahan herbal, ya, kita pertama harus memenuhi standar GMP, ya, Good Manufacturing Practice. Bahwa yang dikatakan GMP itu mulai dari proses daun itu dibudidayakan. Ketika daun dipetik, itu mulai menjadi permasalahan, dan ini harus kita menjadi perhatian bersama bahwa mulai proses pemetikan harus dilakukan secara baik, kemudian pengolahannya mulai dari pengeringannya, peremahannya, transportasinya itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kratom ini masih sebagai komoditas ekspor yang notabene masih sebagian besar dikirim ke Amerika, di mana di Amerika sendiri persyaratannya sangat ketat sekali, yang kalau ada kesalahan dalam penanganan kemungkinan besar akan terjadi penolakan, ya, karena sudah diusahakan, sudah dikeluar biaya, sementara di Amerikanya terjadi penolakan. Tentu saja ini tidak baik bagi bisnis perkratoman Indonesia. Para peneliti seperti Pak Shola tentu akan mengajarkan cara mengelola kratom, tetapi tanggung jawab akhir pengelolaan kratom tetap di para produsen.